Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan wa yakunu mu'anyan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yakuna mu'taniyan bi ta'atin nahin anin dunya jala mutawaqiyan bil ilman yakunu mu'sirah ila wa qala wa musaw wa yakuna mu'taniyan ayyakuna gitu ya kemarin yatluba alla yatluba yakuna wa li'alimin ukhra alamatun tura la yatluba masa Alida ka'ayatun tahun kathiratan alla yukhalifa qawlahu yakuna fil ma'mur awwala amin wa anil ladhi wa yakuna ayyakuna an qaddara wa yakuna sareng udah ayat harus ada. Siapa yang ada itu isimnya adalah alimul akhirah. Alimul akhirah. Alim akhirat. Wayakuna dan harus ada alimul akhirah. Yaitu mu'taniyan.
eta mu'tanian iku mu'tanian jalma anu mentingkeun yang mementingkan memprioritaskan biilmin kalawan ilmu argoba anu nyenengkeun anu mencintai fi ta'atin dina kataatan ilmu yang senang pada ketaatan. Bi ilmin kalawan ilmu arwaba anu nyenengkeun atau anu senang fitaatin dina kataatan. Nahin tur nyegah ani dunia saking dunia. Nahin tur nyegah ani dunia saking dunia ijtala anu pertela. Yang jelas, ijtala anu jelas. Mutawakkian tur mu'tanian tadi ya. Atasnya mutawakkian. Tur tawadan anu ngaraksa, anu ngajaga, menjaga. Mutawakkian anu ngajaga ilman kana ilmu. Yakunu anu aya naon ilmu. Eta muksiron nyeureurkeun, memperbanyak, ngalobakeun. Kila wa qala, kana kila wa qala. Ucapan-ucapan, pengambilan-pengambilan memperhias, hiasan naon ilmu al-jidala kana jidal perdebatan padu. Wa yakuna mu'taniyan bi'ilmin artoba mutawa'atin nahin anil yajitara mutawakkian lillah yakunu muksira ila qota wa istibana musawila. Dua bait ini masih menjelaskan hubungan yang di atas kemarin 3 bait tentang ciri-ciri alim akhirat, ulama akhirat, kiai akhirat, ustaz akhirat, alim akhirat, seorang guru yang punya orientasi akhirat. Kemarin ciri-ciri disebutkan ya, surah layat libat dunia berilmu masailah. Takunu walidaka ayatun takunu kasiratan alla yukhalifa qawluma. Kemarin tidak mencari dunia dengan ilmunya antara ucapan dan
tindakan sesuai ya. Terus antara perintah ia paling awal melaksanakan ataupun tentang cegahan ia paling awal menjauhi. Ya, ciri-ciri kemarin. Tambahan lagi cirinya wa yakuna mu'taniyan bi ilmin argoba bita'in nahin dunia kita. Tambahan yang kemarin berapa? 3 ya? 1. Satu nih, satu cuma gambarannya 3. Nah, yang kedua, selain dia tidak mencari dunia dengan ilmunya, yang kedua adalah mu'taniyan bi ilmin argoba fi ta'atin nahin. Seorang ulama akhirat, seorang kiai akhirat, seorang ustadz akhirat, seorang guru yang orientasinya itu adalah mu'taniyan, mementingkan di ilmu argoba, mementingkan terhadap ilmu-ilmu yang lebih mencintai terhadap taat dan menjauhi terhadap ini. Yang kedua, pilihan ilmunya ilmu yang lebih mengarah kepada taatan dan menjauhi terhadap cegahan itu. Ilmu-ilmu yang lebih diprioritaskan adalah, atau seorang guru itu yang ulama akhirat, dia akan mementingkan ilmu-ilmu yang lebih mengarah kepada ketaatan dan menjauhi terhadap cegahan. Ijtihad yang sudah jelas. Jadi karena ilmu itu ujungnya juga adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sementara mendekatkan diri kepada Allah dalam bahasa dengan takwa. Takwa itu adalah ijtinab imtithalu awamirillah wa ijtinabi nawahi, itu adalah konsepnya taat ini yang mengarah ke sana. Jadi ulama akhirat itu pasti kaitannya. Ini juga bisa dilihat dari ilmu-ilmu modern ya. Ilmu-ilmu modern juga tidak hanya mengejar duniawi, tapi ternyata sering mengaitkan terhadap keesaan Allah, terhadap ketaatan Allah, terhadap menjauhi larangan. Jadi ada kaitannya kan. Seluruh ilmu pun juga bisa dikaitkan dengan keesaan Allah, bisa dikaitkan dengan agungan Allah yang ujungnya tetap taat kepada Allah. Ini yang ulama akhirat pasti mengaitkannya ke sana. Walaupun pelajarannya pelajaran ekonomi ya, tapi tetap di ujung-ujungnya disampaikan ini adalah rencana, cara, strategi dalam menjemput rezeki, dan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah kan. Ini adalah strategi, cara dalam bagaimana dalam mengolah harta supaya harta ini bisa manfaat dalam artian luas, manfaat diri pribadi, yang lainnya dalam rangka taat kepada sama kan ya. Kita bisa ilmu eksak apalagi ya, ilmu tentang kebumian ya, tentang ini tuh ilmu, apalagi ilmu sosial. Quran juga banyak sosial, apalagi tentang ayat kauniyah tentang bumi, langit, pelajaran-pelajaran kayak gitu kan betul. Kalau kita bisa mengaitkan, ulama-ulama tidak hanya yang belajar tentang ilmunya itu sendiri, tapi bagaimana bisa disambungkan fitoatin nahim. Jadi kalau belajar tentang
pertambangan, tidak hanya sisi ekonomi yang bisa diraup, tidak. Belajar itu semua, tapi bagaimana cara menjaga alam stabil. Kita kan juga kebanyakan belajar itu bagaimana itu bisa menjadi uang, bagaimana itu bisa menghasilkan nilai tambahan ekonomi kan. Tapi kalau ulama-ulama akhirat, walaupun ilmunya ilmu seperti itu, dikaitkan, dimasukkan. Jadi hikmah ilmunya itu dapat. Tidak ilmu murninya, tapi hikmah ilmunya juga. Belajar matematika, belajar bahasa, itu secara umum. Itu semuanya mengarah pada ilmu argoba fitor. Memang gurunya yang bisa mengarahkan itu semua jadi bagian dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ketauhidan kita, meningkatkan keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah, meyakinkan tentang aturan. Kita yang kebanyakan kebanyakan memang lepas ini tuh. Belajar ilmunya saja, sampaikan bisa ya udah selesai. Tapi hikmahnya dapat. Ya, memang jarang disentuh sampai ke sana. Ya akhirnya apa? Akhirnya yang murid-muridnya yang dikejar ya dunia, yang dikejar ya apa namanya? Nah ini kan sekuler kan? Kenapa? Karena yang ilmu sendiri, ilmu agama sendiri kan? Nah, itu enggak sebenarnya. Semuanya bisa. Jadi bagaimana seorang ulama akhirat, seorang guru yang punya orientasinya akhirat, semuanya lillah, itu pasti mengajarkan ilmu-ilmu yang argoba fitrah. Ilmu apa saja yang semuanya bisa mengarah kepada kita. Apalagi belajar astronomi, biologi, begitu ayat-ayat kauniyah semua kan. Itu yang memberikan tanda-tanda kehebatan Allah, penciptaan Allah begitu luasnya, begitu hebatnya, apalagi yang menciptakannya. Tambah keyakinan, sehingga tambah takut kepada Allah. Masih yang disiapkan. Yang keduanya mutawakkian ilman yakunu mukthir. Kila wa qala wal jidal musawwi. Yang keduanya di samping dia akan mementingkan ilmu-ilmu yang fitrah. Tadi Mu'taniyan mementingkan ilmu yang lebih mengarah kepada ketaatan, ya secara umumnya agama yang lebih dekat, tapi sebenarnya bisa dimasukkan pada ilmu sekarang. Nah, yang kedua itu mutawakil yang lebih menjaga, mutawakil itu menjaga ilmu, keilmuan itu bisa dijaga. Yang mana yakunu muksiran kila wa qala wal jidal. Ilmu itu akan lebih dihiasi atau banyak tentang kila wa qala. Maksudnya banyak dalilnya. Tidak hanya apa namanya ngawang-wang, tidak hanya raba-meraba. Jadi ilmu yang disampaikannya itu sudah jelas kila wa qala, pengambilannya sudah jelas. Sudah jelas ada apa namanya, ada dalilnya, ada dasarnya. Ini penyampaian ilmu yang disampaikan berdasarkan kila wa qala. Kila itu ucapan apa yang telah diucapkan, apa yang disampaikan. Qala dari qala kau ucapan. Sebagai contoh lah, misalkan ngobrol ilmu ini, selipin dalilnya, terus keluar ayat Quran. Ini loh, karena semuanya ini adalah dalil dari Al-Quran. Ini ayat, ini hadis. Tidak hanya sekedar penyawang-wang. Kilawang. Ini loh pendapat ulamanya. Jelas. Tidak inilah menurut saya. Ini jelas. Ini dalilnya ulama yang ahlinya. Kilawang.
Nah, di tengahnya disebutkan ada sebuah contoh kilawah bahwasanya ada seorang tokoh namanya Hatim Al-Asom, seorang murid dari Syakik Al-Balkhi. Hatim Al-Asom ini belajar bersama Syakik Al-Balkhi selama 33 tahun. Dia belajar, dia mondok pesantren bersama Kiai Syakik Al-Balkhi, santrinya namanya Hatim Al-Asom, selama 33 tahun. Suatu ketika ditanya sama gurunya Syakik Al-Balkhi, ya Hatim, bisa berapa tahun anjing teh pesantren ini? Rantos mundur salah siwa salah sina sanat, sudah 33 tahun masa. Qala fama ta'allamta minni fi hadhil muddah. Cing naon wae yang sudah kamu bisa selama 33 tahun. Apa saja yang kamu telah pelajari selama bersama saya 33 tahun. Gitu ya. Akhirnya siapa? Hatim Al-Asom memberikan jawaban kepada gurunya Syakik Al-Balkhi itu. Guru pengersa, Kiai, saya selama 33 tahun ini hanya mendapatkan 8 masalah. Illa walam tata'alam illa samana masail, kecuali 8 masalah. Saya tidak belajar dari guru kecuali 8 masalah. Selama 33 tahun hanya 8 masalah yang dia pahami. Memang yang diajarkan oleh Syakik Al-Balkhi yaitu 8 itu. Hanya dites. Hati hadis sama. Mana udah 8 teh. Bener tuh bisa. Yang pertama, kata siapa? Hatim Al-Asom. Nazartu ila hadhil khalqi fa kullu wahidin yuhibbu mahbuban. Saya melihat, saya apalagi mengamati makhluk, mengamati manusia. Kullu wahidin yuhibbu mahbuban. Yang saling mencintai, saling suka. Tapi semuanya ternyata akan berpisah juga. Semuanya saling mencintai dan ternyata ujung-ujungnya akan berpisah. Itu yang pertama. Perpisahannya ini sebenarnya yang akan menjadi titik awal inna lillahi wa inna ilaihi dan yang kembali kepada Allah. Mau mencintai siapa dan dengan siapa ujung-ujungnya mati dan mati kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya yang perlu dicintai itu siapa? Kayaknya dipahami. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita akan kembali ke mana? Itu yang pertama. Yang kedua, zartu ila hadzal khalqi faraitu kullaman ma'ahu syai'un lahu qimah wa miqdarun rafa'ahu wa hafizah
Yang kedua, nazartu fi qoulillahi azza wa jalla wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil. Yang pertama, Al-Hatim itu menyampaikan tentang makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Didalilan dengan inna lillahi dan dibuktikan dengan kenyataan yang dilihat. Yang kedua juga sama. Hatim langsung menyampaikan sebuah ayat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal. Barang siapa yang takut terhadap Allah dan bisa menjaga nafsu, mencegah nafsu, hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga lah yang menjadi tempat kembali. Nah, dengan demikian fa'alim tu anna Allah subhanahu wa ta'ala wal haqqu fajtahidtu nafsi fi dab'il hawa. Maka dengan demikian saya sampai saat ini mau menjaga hawa nafsu, menjaga hawa nafsu. Karena melihat ayat amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil nazi'ah. Salah wa menjelaskan tentang ayat amma man khafa maqama rabbih. Yang ketiga, nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kullaman ma'hu syai'un lahu qimatun wa miqdarun. Bahwasanya saya memperhatikan setiap manusia itu memiliki sesuatu yang punya harga, punya nilai, ada harganya, ada nilainya. Ya gampangnya punya harta lah, punya jabatan, ada nilainya, ada kadarnya. Dan mereka itu sangat mengagul-agulkan, bahkan menjaga rafa'ahu wa hafazahu. Padahal saya membaca ayat ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apapun yang ada pada diri manusia itu akan habis, akan hilang. Sementara yang ada pada Allah akan baqi, kekal. Orang itu berlomba-lomba untuk mengambil harta, berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian, berlomba-lomba untuk mendapatkan popularitas, berlomba-lomba untuk mendapatkan sebutan. Padahal apa yang ada pada diri manusia itu semuanya akan hancur. Jabatan akan hilang, harta akan hilang. Kenapa tidak mengambil yang ada pada Allah? Sementara yang ada pada Allah itu adalah batin, kekal. Inilah yang disampaikan Hatim al. Itu dia mengucapkan, membacakan dalil-dalil, membacakan ayat-ayat Tuhan. Ini gambaran tentang kila wa qala. Hanya lagi masalah yang keempat. Yang keempat, bagaimana yang keempat? Yang keempat, sama. Fara'aitu kulla wahidin minhum yarji'u ilal ma. Rata-rata manusia itu kembalinya itu kepada harta. Ujung-ujungnya yang dicari adalah harta. Wa ilal hasab, wasyarafi, kemuliaan, sebutan, popularitas, wa nasab, apalagi nasab, turunan kan. Jadi orang itu berbicara, ternyata yang dibicarakan ujung-ujungnya adalah harta, ujung-ujungnya adalah apa namanya, kemuliaan, nasab, turunan, kan? Sebutan-sebutan. Padahal fanazartu fiha fa idzan hiya la syai'a thumma billahi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Padahal yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayat selanjutnya disebutkan sama Al-Hatim al-Asr. Orang sekarang apa namanya, berlomba-lomba dalam masalah kemuliaan, harta, kan, nasab, turunan, tenaran, popularitas, itu yang mereka
obrolkan kesehariannya. Padahal yang menjadi kemuliaan sebenarnya adalah mana yang paling benar. 2, 3, 4 ya. Oke, yang kelima bagaimana kelima? Nah, yang kelima ini nazar ila hadzal khalqi wa hum yaf'alu ba'dhum fi ba'd wa yal'anu ba'dhum ba'd. Coba saya lihat. Manusia itu ternyata sekarang tuh saling menghina, saling mencaci maki, saling mengejek, saling mengolok-olokkan. Ya saling hantam menghantam. Ini yang terjadi dan memang sekarang bisa dirasakan. Semua ini bisa dirasakan. Ini hati melasong. Saling menghina, saling mencaci maki, saling merendahkan, saling melaporkan. Nah, padahal kalau dilihat ditelusuri, wa aslu hadza kulluhu al-hasad. Sebenarnya kalau diteliti dari kesemuanya ini sebenarnya masanya cuma satu, yaitu hasud. Hasad, iri dengki. Lain dapat proyek, ini nggak dapat proyek, mungkin gitu. Lain dapat jabatan, ini nggak dapat. Lain dapat penghormatan, dia tidak. Ini dapat sumbangan, yang ini tidak. Karena ada ini, yang ini hartanya bertambah, yang ini malah. Karena ada satu kehasudan, hasud, iri dengki. Sehingga dengan iri dengki ini, apapun caranya, sedikit kesalahan saja akan menjadi bahan untuk menghantam. Sehingga ia direndahkan, saling merendahkan, saling menghina, caci, maki, semua. Itulah yang terjadi. Dari inti semuanya inilah bermuara pada satu, yaitu tentang hasud, iri dengki. Padahal katanya, ini membacakan lagi ayat nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya. Kata Allah, kami telah membagi di antara semua makhluk itu, di antara manusia ma'isyatan. Ma'isyahnya itu sudah dibagi sama Allah, sudah ditentukan sama Allah. Sini dapat bagian berapa, sini jadi jabatannya apa, sini bertempat mana, sini dapat kedudukan apa, sini punya posisi apa. Itu nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fi hayati dunya. Dalam kehidupan dunia itu Allah sudah mengatur semua. Yang ini jadi apa, yang ini jadi apa. Tidak mungkin semuanya jadi presiden. Tidak mungkin semuanya jadi kepala. Ya, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi rakyat. Ada yang jadi karyawan, ada yang jadi manajer, ada yang jadi bos, kan gitu. Semua sudah diposisikan dengan masing-masing. Ada bagian. Anu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati. Nah, maka dengan demikian fataroktu al-hasan, saya tinggalkan hasud ini. Saya menjadi karyawan, ya saya bersyukur mungkin Allah sudah menempatkan saya menjadi seorang karyawan. Nah, saya jalankan tugasnya sebaik mungkin sebagai seorang karyawan. Saya dijadikan manajer, ya alhamdulillah. Saya dijadikan orang kaya, ya alhamdulillah. Saya bisa berderma dengan kekayaan. Dijadikan orang miskin, ya alhamdulillah. Dan Allah lebih ringan memberikan keringanan di saat dan tidak. Banyak kan? Masalahnya kan dengki kan. Nah, ini dari dengki inilah yang menjadi satu permasalahan utama yang perlu dihilangkan. Itu jawaban al-hakim al-asal. Berapa misalnya? 5 ke 6. Mana ke 6? Tuh, yang ke-6. Saya mahayuqatilu ba'duhum ba'dun. Sekarang saya lihat itu semua rata-rata berperang, saling membunuh, saling berperang. Terjadi dan
saling menyerang kan ya. Nah, di sini terjadi sehingga dibacakan sebuah ayat inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Setan itu adalah seorang musuh yang harus dijauhi. Dan itu semuanya bermuara tadi karena permusuhan yang menjadi awal. Dengan permusuhan maka orang akan saling menyerang, saling berperang, dan saling kalau tadi itu tolak ukurnya adalah hasud, menjadi sumbernya adalah hasud, yang sekarang sumbernya adalah aduan, permusuhan. Sehingga kata Hatim Al-Asam, demikian sumber inilah yang menjadi sumber utama jadinya permusuhan, pembunuhan, peperangan itu karena permusuhan. Dan permusuhan inilah yang akan saya hilangkan, akan saya jauhi. Sehingga dia tidak punya musuh. Menganggap semuanya ya teman. Dalam artian dia berjalan bagaimana supaya ini tidak terjadi menjadi seorang musuh. Kalau kita kan nyari-nyari musuh. Beda dikit aja kan musuh. Sehingga orang kan kebanyakan sekarang mulai mencari perbedaan tapi tidak menyamakan. Perbedaan yang dicari sehingga dengan perbedaan itu sampai kapanpun nggak akan ketemu. Allah menciptakan semua itu dengan berbeda-beda. Tapi tidak bersyukur dengan persamaan. Syukur sebagai sama-sama makhluk, bersyukur kan sama-sama manusia, bersyukur kan sama-sama sebagai satu bangsa, satu negara, bersyukur karena satu agama, bersyukur karena satu daerah, satu wilayah, bersyukur satu tempat, bersyukur dengan satu profesi. Lihat, banyak syukuran dan agama. Sehingga dia dengan demikian tidak ada yang namanya musuh. Justru dengan permusuhan inilah yang membuat kerusakan. Tujuh ya. Nah, saya melihat, memperhatikan ternyata manusia itu banyak yang merendahkan dirinya untuk mencari sesuatu padahal yang itu sudah ditentukan sama Allah. Sampai ripuh, sampai menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk memenuhi kebutuhan. Padahal dia membacakan sebuah ayat, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya sudah ada rezekinya. Dan saya bagian daripada dabah. Saya bagian daripada dabah. Bagian dari makhluk Allah yang sudah ditentukan rezeki. Itu bagaimana orang kok mencari rezeki begitu sampai mek atau sampai toh-tohan, jor-joran, mengorbankan harga diri, ini sampai mengorbankan harga diri, sampai mengorbankan fisik, padahal itu semuanya sudah ditentukan. Yang ke-8 akhir. Nazartu ila hadzal khalqi ara'aitu kulluhum mutawakkilin ala makhluqin. Banyak orang yang bersandar pada makhluk. Banyak orang yang menyerahkan urusan itu kepada makhluk. Mutawakkilin ala makhluqin. Padahal wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, menjadikan Allah sebagai wakilnya, bahwa hasbuh, dan Allah akan mencukupi. Orang banyak bersandar
orang yang banyak membuat keyakinan bahwasanya makhluklah yang menentukannya. Ini satu kesalahan. Sebenarnya Allah yang memberikan kecukupan. Yang menjadikan sandarannya adalah makhluk. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa hasbuh. Akhirnya selesai Hatim Al-Asam menjelaskan yang 8 masalah tadi. Sangat kagum Syaqiq Al-Balkhi, seorang gurunya, Hatim wafaqahu Allah taala. Fa inni nadartu fi ulumit Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan wajadtu jami'a anwa'il khair ayana taduru ala hadits. Ternyata apa yang kamu pelajari yang 8 itu sebenarnya itu semua ada pada Taurat, Zabur, Injil, termasuk Quran. Itu semuanya berputar pada 8 masalah. Engkau telah menyelesaikan, engkau telah memahami. Semoga Allah berikan pertolongan kepada Hatim Al-Asam. Inilah yang dilakukan Hatim Al-Asam ketika menjelaskan kepada Syaqiq Al-Balkhi yang dilengkapi dengan qala wakil. Jelaskan. Ya, sekarang juga mungkin bisa dijelaskan. Tapi kadang orang-orang sekarang kalau dengar dalil itu jauh. Ada teknik mungkin. Ya, dalil tidak mesti dalil yang maksur ya. Yang berupa ayat. Tapi belajar memahami buat sentuhan. Nah, orang sudah jauh dari Quran, kasih Quran, jauh dari hadis kan, jauh dari nasihat, kasih nasihat ya jauh. Jadi bagaimana dengan solusi zaman sekarang, strategi dakwah, cara-cara dakwah yang dijalankan sesuai dengan perkembangan zamannya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dakwah itu adalah ada tekniknya, ada caranya, sesuaikan dengan yang didakwahi. Ya, dakwah dengan santri gampang, baca Quran, hadis, yang lain diterima. Dengan orang-orang lain yang nggak pernah ngaji, nggak pernah tahu ayat-ayat Quran, jadi dengan sebutnya. Ini cara yang lainnya. Nah, inilah masuk salah satu ciri ulama akhirat. Setelah sampaikan ciri-cirinya, dan ternyata masih banyak beberapa kan menjadi ciri-ciri dari ulama akhirat. Ya, ilmunya Allah.